Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas dulu tugas minggu lalu. Jadi tugas minggu lalu itu ada 2 nomor. Intinya yang pertama itu kalian diminta untuk merepresent atau mentranslasikan kalimat bahasa manusia ke description logic. Dan yang kedua itu terkait semantiknya. Jadi diberikan interpretasi, kemudian di sini diberikan interpretasi, kemudian kalian diminta untuk mencari anggota-anggota kelas yang ada berdasarkan interpretasi tersebut. Nah, yang pertama ini juga ada beberapa tipe soal sebenarnya, cuman saya ambil salah satu contoh aja. Misalkan yang ini, di sini em, kalian diminta untuk menuliskan kalimat-kalimat dari A sampai D ke dalam bahasa description logic. Dan yang pertama, tulis definisinya dulu dari konsep dan juga relasi atau role yang digunakan. Kenapa definisi ini penting? Karena em, semua translasi itu pada akhirnya bergantung pada definisi yang kalian gunakan. Kemudian di sini yang A, misalnya semua pengajar di perguruan tinggi merupakan guru. Berarti kita bisa punya kelas pengajar, di mana kelas pengajar ini adalah eh, kelas dari objek-objek yang merupakan pengajar, misalkan. Terus ada juga guru. Guru ini bisa jadi kelas, yaitu kelas dari objek-objek yang merupakan guru. Berarti semua pengajar di perguruan, oh sorry, ada lagi ya. Ternyata ada ininya. Semua pengajar di perguruan tinggi. Berarti kan ada ininya ya, ada apa namanya? Ada nempelnya. Di sini ada pengajar tapi di perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga pengajar di perguruan tinggi, selain itu ada peneliti perguruan tinggi juga. Ini kalian bisa macam-macam ya. Pertama, kalian bisa pengajar itu eh, memang sudah pengajar di perguruan tinggi. Misalnya ini memang sudah definisi dari kelasnya. Atau opsi lain bisa juga kalian punyanya itu misalnya pengajar di suatu konsep. Misalnya ini tuh artinya kelas dari pengajar objek-objek yang merupakan pengajar di C, misalkan. Di mana C itu adalah suatu konsep. Sedangkan pengajar itu berarti suatu relasi. Oke, jadi kalau relasi berarti ada dua individu seseorang menjadi pengajar di mana kayak gitu. Mana yang kalian gunakan terserah. Yang penting nanti si translasinya akan bergantung pada definisi yang digunakan. Misalnya kalau kita pakai yang ini, berarti kita bisa bilang semua pengajar di perguruan tinggi itu merupakan guru. Ini opsi A. Karena pengajar itu sudah mencakup pengajar di perguruan tinggi. Atau opsi B bisa juga kalau kita pakai yang ini, itu berarti misalnya eh, kalau dia itu mengajar di PT. PT-nya juga sebenarnya bisa merupakan suatu kelas
Jadi misalnya PT itu adalah kelas dari individu yang merupakan perguruan tinggi. Jadi kalian bisa bilang seperti ini juga. Maka dia juga adalah seorang guru. Oke, jadi ada beberapa opsi ya, nggak cuma satu opsi. Ini bisa, tapi berarti definisinya pengajar di PT-nya harus masuk di definisi kelasnya. Tahu kalau misalnya mau menjadikan dia relasi, berarti PT-nya itu adalah hubungan dari individu ke kelas PT. Seperti itu untuk yang pertama. Yang B, tidak ada siswa yang menjadi guru. Misalkan di sini saya definisikan juga siswa itu adalah kelas dari objek-objek yang merupakan siswa. Ini juga bisa tidak ada siswa yang menjadi guru. Berarti siswa yang juga menjadi guru itu adalah kosong. Jadi pasti tidak ada siswa yang menjadi guru. Atau bisa juga siswa itu pasti ada di luar guru. Menulis seperti ini juga boleh. Oke, kemudian yang C, dosen adalah pengajar dan peneliti di perguruan tinggi. Ini misalnya dosen saya definisikan sebagai individu-individu yang merupakan seorang dosen. Berarti kita punya dosen. Adalah berarti ekivalensi. Pengajar dan peneliti di perguruan tinggi. Di sini kalau saya bentar ya. Oh ya. Saya punya peneliti misalkan itu didefinisikan sebagai kelas dari objek-objek yang merupakan peneliti di PT. Berarti saya bisa bilang dosen adalah pengajar di perguruan tinggi dan juga peneliti di perguruan tinggi. Atau opsi lain, lagi-lagi saya punya is peneliti C, yang artinya adalah kelas dari objek-objek yang merupakan peneliti di kelas C. Berarti kalau seperti ini saya bisa punya misalnya eh, pengajar di PT dan juga is peneliti di PT misalkan. Jadi tidak ada jawaban unik ya, tergantung definisi yang kalian gunakan. Tidak ada peneliti yang menjadi pengajar. Nah ini kalau misalnya kalian menggunakan ini sebagai definisi, ini tidak bisa dipakai untuk ini karena yang ini itu sudah di lock, dia harus penelitinya itu di perguruan tinggi. Ini juga pengajarnya dia sudah di lock, dia itu pengajarnya di perguruan tinggi. Jadi untuk ini karena tidak dibatasi di perguruan tinggi, kalian harus membuat definisi baru. Tapi kalau saya pakai ini, itu bisa langsung dipakai. Karena peneliti kan berarti dia merupakan peneliti di suatu tempat kan. Terus pengajar juga berarti dia pengajar di suatu tempat. Berarti untuk yang D, saya coba langsung pakai opsi yang kanan aja ya. Bentar.
Untuk yang D, berarti lebih enak menggunakan yang ini. Jadi tidak ada peneliti, berarti dia itu jadi peneliti di suatu tempat. Jadi bisa pakai tag gini aja, artinya dia itu bisa jadi peneliti dimanapun. Dan tidak jadi pengajar. Berarti pengajarnya itu ini juga domain. Tidak ada. Berarti saya bisa pakai seperti ini. Oke, atau opsi lain bisa pakai yang seperti ini juga. Jadi saya bilang is peneliti T itu subset X dari dari eh, pengajar, pengajar T, is pengajar T. Next di soal yang kedua, misalnya saya punya interpretasi I, di mana interpretasi ini menginterpretasikan objek-objek yang ada di kelas A, yang ada di kelas B, yang ada di kelas C, dan relasi R. Nah, terus berdasarkan interpretasi tersebut, kita mau tahu apa sih anggota dari kelas ini, dan ini. Yang pertama, anggota dari kelas negasi C dan negasi A. Negasi C dan negasi A berarti dia nggak ada di C, dan dia nggak ada di A juga. Oke, berarti ini itu adalah mereka-mereka yang tidak ada di C. Di C itu kita punyanya E, F, G. Kita berarti negasi C adalah yang di luar itu. Berarti A, B, C, D, G, H, I. Kemudian ada dan di sini. Ini kan setaranya sama dan, berarti irisan. Kita iriskan dengan mereka-mereka yang tidak ada di A. Nggak ada di A. Berarti kita iriskan dengan A, D, E, G, H, I, J. Dan dari sini kita cari irisannya berarti yang ada di dua-duanya. Itu berarti adalah A, D, G, H, dan I. Oke. Jadi tidak ada di A dan tidak ada di C juga. Kemudian yang B, kalau yang B eh, ini bisa kita lihatnya sebagai himpunan A digabung dengan negasi B digabung dengan C. Kita lihat kelas A itu isinya adalah B, C, F. Negasi B itu adalah yang enggak ada di B, itu ada A, D, E, F, I. Ini ya. Ya. Terus kita gabung lagi dengan C yang ada di C. Berarti kita punyanya E, F, G. Gabung berarti selama dia ada di salah satu, berarti dia akan masuk ke gabungannya. Berarti A masuk, B, C, D, E, F, G nggak ada, H nggak ada, I, J. Seperti ini. Kemudian dan R. Ini artinya dia punya relasi ke himpunan yang ada di sini. Berarti kita ambil himpunannya dulu. Ada relasi ke B gabung C. B itu adalah B, C, G, H, J gabung negasi C yang tidak ada di C. Berarti ada A, B, C, D, G, H, I. Yaitu ada relasi ke gabungannya.
Berarti ada relasi ke A, B, C, D, G, H, I, J. Jadi di sini adalah kelas dari individu-individu yang punya relasi ke A atau B atau C dan seterusnya. Dan di sini kita lihat yang punya relasi ke A ada nggak? Di sini yang relasinya ke A itu ada C sama G. Berarti C sama G akan masuk. Kemudian yang punya relasi ke B, di sini ada A dan H. Berarti A sama H juga masuk. Kemudian yang punya relasi ke C, di sini ada A aja. Berarti A masuk, sudah masuk. Yang punya relasi ke D, itu ada A aja. Berarti di sini A-nya udah ada. Yang punya relasi ke G, di sini nggak ada relasi ke G-nya. Yang punya relasi ke H, di sini nggak ada juga. Yang punya relasi ke I, di sini nggak ada juga. Yang punya relasi ke J juga nggak ada. Berarti inilah eksis R, B gabung, negasi C. Selanjutnya yang D, ini berarti for all R, negasi C. Berarti for all R untuk himpunan dari individu-individu yang tidak ada di C. Berarti saya punya A, B, C, D, G, H, I. Oke, ini berarti artinya adalah individu-individu yang kalau dia punya eh, hubungan R, relasi R, maka relasi R-nya itu harus menuju ke kelas yang ada di sini. Jadi kita lihat kalau tadi di sini kalau saya pribadi sih anaknya ngelihat dari tujuannya. Kalau untuk for all, kalau saya lebih suka ngelihat dari depannya. Jadi kita lihat A. A ada tujuannya ke B, C, D. B, C, D semuanya anggota himpunan yang kita maksud. Berarti A akan masuk ke sini. Oke. Kemudian B. B di sini tidak ada relasi kemana-mana. Berarti B juga akan masuk. C ada relasi ke A dan A merupakan anggota himpunan. Makanya C juga akan masuk. D ada relasi ke J, tapi J bukan anggota himpunannya. Berarti D nggak masuk. E ada relasi ke F, F juga bukan anggota himpunan. Berarti E nggak masuk juga. F nggak punya relasi kemana-mana. G punya relasi ke A dan A anggota himpunan. H punya relasi ke B dan B anggota himpunan. Eh, sorry, H ya. I nggak punya relasi kemana-mana. J juga nggak punya relasi kemana-mana. Jadi kita punya ini untuk yang D. Yang E kalau ada nested berarti kita kerjakan yang dalamnya dulu. Di sini berarti saya harus cari gabungan dari A, B-nya dulu. Gabungan dari A, B berarti yang ada di A atau ada di B. Itu ada B, C, F, G, ups, F, G, H, J. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita cari dulu yang ada relasi ke setidaknya salah satu yang ada di sini. Yang ada relasi ke B, di sini ada A sama H. Yang punya relasi ke C itu ada A. Udah ada di sini. Yang punya relasi ke F itu ada
E. Yang punya relasi ke G, di sini nggak ada. Yang punya relasi ke H, di sini juga nggak ada. Yang punya relasi ke J, di sini ada D. Oke, kemudian selanjutnya kita cari yang punya relasi ke A atau H atau E atau D. Yang punya relasi ke A, kita lihat di sini ada G sama C. Yang punya relasi ke H, di sini nggak ada. Yang punya relasi ke E, itu nggak ada. Yang punya relasi ke D, itu ada A aja. Berarti saya punya seperti ini.